Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Lansari, NIM saya 72114 19144. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Yang pertama-tama yaitu manajemen sumber daya data. Data adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis lainnya. Manajemen sumber daya data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Yang selanjutnya ada organisasi data. Perusahaan menyimpan data yang cukup besar di sistem informasi berbasis komputernya karena perusahaan tersebut melakukan begitu banyak transaksi bisnis. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan konsep, data telah dipecah dan dikurangi menjadi konsep yang lebih kecil yang akan menyediakan balok-balok pembangun yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam suatu bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. File data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Sedangkan record adalah suatu koleksi file data yang berhubungan dengan file adalah koleksi record yang saling berhubungan. Basis data adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berbaris-baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet karena banyak pengguna yang telah mengenalnya. Ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Yang ketiga ada flat files, merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi file-file. Alasannya karena komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. Alasan kedua untuk flat file adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Maksudnya adalah proses formal untuk menghapus file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. Yang keempat ada file kunci, suatu kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Satu file dalam banyak kasus dapat menjadi kunci dalam suatu tabel. Yang kelima ada tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel tersebut berbagi satu file yang sama, seperti kode dan nilai file kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Selanjutnya ada struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu piranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Yang kedua ada struktur basis data jaringan. Dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Ini memungkinkan satu record tertentu
menunjuk pada semua record lainnya dalam satu basis data. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Selanjutnya ada contoh basis data relasional. Contoh-contoh field data, tabel, dan relasi di antara tabel akan memberikan latar belakang untuk konsep-konsep basis data yang akan disajikan. Basis data akan memecahkan informasi ke dalam beberapa tabel karena jika informasi hanya disimpan pada satu tabel, maka akan terdapat banyak nilai file data yang terduplikasi sehingga menyebabkan data menjadi berulang atau redundant. Basis data akan mengurangi pengulangan data dalam tabel-tabel. Basis data akan meningkatkan konsistensi data dan akurasi data. Ini merupakan masalah yang sangat penting. Manajer mengambil keputusan yang sangat penting bagi operasi perusahaan, dan oleh sebab itu mereka membutuhkan data yang akurat dan efisien, konsistensi dengan data lain di dalam basis data. Mengurangi jumlah pengulangan data adalah hal yang baik, tetapi konsistensi dan akurasi data merupakan suatu hal yang vital. Yang pertama ada basis data jadwal, merupakan sebuah contoh basis data di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. Yang kedua ada konsep basis data. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independen data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Sedangkan kamus data adalah mencakup definisi dari data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Melalui manajemen basis data memungkinkan bagi kita untuk membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan pemrograman komputer dengan biaya yang mahal. Setiap teknologi informasi memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing, dan begitu juga sistem manajemen basis data. Keuntungan dari DBMS: yang pertama, mengurangi pengulangan data; yang kedua, mencapai independensi data; yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat; dan yang keempat, keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugian DBMS: yang pertama, membeli piranti lunak yang mahal; yang kedua, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar; dan yang ketiga, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Kesimpulannya, manajemen sumber daya data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Struktur basis data adalah cara data di organisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.